Operator Setahun sendiri yang merupakan pendiri dari Aliansi Institusi, Bu, ya kan, ganti rugi terhadap korban. Kita yang di APH ini, Bapak dan Ibu, sebetulnya korban itu menurut, tapi tidak hanya cukup di situ ya, Bapak dan Ibu. Saya melihat memang kita ada namanya ya, konflik ada ya, kebebasan kalau sudah ditangkap pelakunya sudah ditahan, seperti itu. Tapi selama ini layanan kita di UPD DPP selama 1 minggu kita dilatih untuk bagaimana mengimplementasikan saat itu yang hadir dari LBH API ya, Bapak dan Ibu. Kegiatan kita hari ini, Kak? Kegiatan hari ini adalah diseminasi pagi ya terkait polis brief kita, di mana di bulan September hingga Oktober kemarin ASP melakukan penelitian terkait urgensi penyesuaian UPTD PPA di Kabupaten Langkat yang Oktober 2023 itu dibentuk berdasarkan Permen nomor 4 tahun 2018. Nah, sementara di Indonesia sudah ada Undang-Undang TPKS, salah satu aturan turunannya adalah Perpres nomor 55 terkait pembentukan UPTD PPA. Nah, di dua kebijakan ini ada perbedaan, di mana Permen nomor 4 itu memberikan mandat 6 tupoksi bagi UPTD PPA, tetapi di Perpres nomor 55 itu ada 11. Artinya Perpres 11 ini lebih menjamin bagaimana layanan yang diberikan UPTD itu mengakomodir baik untuk pemulihan, perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga kami melihat bahwa penting sekali mendorong ya UPTD khususnya UPTD Kabupaten Langkat melakukan penyesuaian gitu ya, sesuai dengan mandat kebijakan Perpres itu. Nah, ini adalah sebuah advokasi mendorong Kabupaten Langkat melalui bagian hukumnya bersama dengan UPTD melakukan penyesuaian. Artinya Perbup yang dikeluarkan di Oktober 2023 terkait pembentukan UPTD itu harus direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan menurut mandat dari Perpres nomor 55 itu begitu. Oke, sejauh ini terkait Undang-Undang TPKS itu bagaimana, Kak? Nah, menurut catatan yang kita temukan gitu ya, sejak undang-undang TPKS diimplementasikan, dipakai di dalam menindak kasus kekerasan seksual di Kabupaten Langkat itu sendiri masih belum semua kasus kekerasan seksual itu menggunakan undang-undang TPKS gitu ya. Jadi belum familiar ketika misalnya ada kasus kekerasan seksual otomatis menggunakan undang-undang TPKS. Ini masih banyak proses. Belum maksimal lah. Ya, belum maksimal lah ya gitu ya. Saya tidak bilang bahwa hanya satu instansi atau oknum yang melakukan itu, tapi artinya ini perlu sinergi gitu ya, bagaimana memaksimalkan implementasi itu. Jadi masih ada PR untuk penggunaan atau implementasi undang-undang TPKS khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dari data ASB sendiri, Kak, terkait masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bagaimana Kalau tinggi atau kalau angka tadi saya sudah sampaikan ya, orang-orang tadi belum ya, angka kekerasan seksual untuk di UPTD PPA sendiri di Kabupaten Langkat sampai Juni kalau nggak salah ada 49 kasus kekerasan seksual, Januari sampai Juni 2024. Nah, kita melihat juga ya gitu update pemantauan kita di Kabupaten Langkat itu setiap hari gitu ya, itu banyak kasus kekerasan seksual gitu yang terjadi gitu. Nah, ini artinya sebenarnya menunjukkan bahwa ya kesadaran orang semakin baik untuk menuntut haknya gitu ya, semakin percaya diri karena ada kebijakan ini, dan tentunya ini menuntut bagaimana pemerintah kita khususnya UPTD PPA bisa memaksimalkan layanannya. Karena apa? Karena korban ketika dia sudah memiliki rasa percaya untuk melaporkan kasusnya harus mendapatkan layanan yang baik, sehingga apa? Sehingga dia tidak menjadi korban kedua gitu. Kalau enggak mendapatkan layanan yang baik, dia akan menjadi korban kembali. Misalnya ketika di proses penyidikan atau penyelidikan dia tidak diakomodir hak-haknya dia, atau juga aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif terhadap korban, itu kan menciderai atau menumbuhkan luka yang baru bagi korban. dari sekian banyak kasus itu, Kak, terproses semua atau enggak sepengetahuan ASB? Kalau yang ditangani ASB mungkin karena yang kita dampingi ya itu terproses itu, walaupun memang itu tadi kita masih harus mengedukasi, melakukan lobby ya, biasalah ya, ini kan sebuah proses di mana undang-undang TPKS perlu untuk diperkenalkan, sehingga memang ya kita dibutuhkan energi kita untuk
energi dan waktu untuk mengedukasi gitu ya, walaupun aparat penegak hukum, pemerintah sendiri dan masyarakat terkait bagaimana memperkenalkan undang-undang TPKS. Itu pasti. Oke, Bang. Untuk 15 menitnya Bang, menanggapi terkait dengan komisioner di Komnas Perempuan. Apakah suara kami sudah terdengar? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.